Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Esra 2 ayat yang ke-68 sampai 70. Esra 2 ayat 68 sampai 70. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Esra 2 ayat 69. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Judul renungan kita hari ini adalah Memberi Sesuai Kemampuan, ditulis oleh Zondervan. Sahabat suara kasih, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengajarkan kita tentang prinsip, yaitu memberi secara proporsional dengan kemampuan kita. Rasul Paulus mungkin menyinggung bagian ini ketika dia memerintahkan orang Kristen untuk memberi dengan pendapatan mereka, serta ketika saat dia memuji-muji orang Kristen Makedonia yang memberi sebanyak yang mereka mampu, bahkan di luar dari kemampuan mereka. Mereka meminta dan mendesak hak istimewa untuk berbagi dalam pelayanan ini kepada umat Tuhan. Paulus memberikan contoh orang Makedonia sebagai orang Kristen yang berkomitmen dan penuh kasih, tidak berpusat pada kebutuhan, keinginan, dan hak mereka sendiri, tetapi pada kebutuhan orang lain. Prinsip pemberian yang proporsional ini masuk akal, namun untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sesederhana itu. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena gaya hidup yang kita pilih, mempengaruhi kemampuan kita untuk mempraktikkan kedermawanan. Selama Perang Dunia Kedua, ketika bahan bakar sangat berharga, papan reklame dipasang secara rutin untuk bertanya kepada pengendara,
Apakah perjalanan ini diperlukan? Setiap sumber daya yang digunakan untuk kenyamanan individu adalah satu sumber daya yang lebih sedikit untuk perhatian utama negara, yaitu memenangkan perang. Sebagai orang Kristen, kita juga terlibat dalam pertempuran besar yang membutuhkan sumber daya yang besar. Kita juga harus menyadari bahwa membelanjakan sumber daya untuk kepentingan pribadi kita sendiri dan menyisakan lebih sedikit sumber daya untuk perhatian utama kerajaan kita. Kita harus bertanya, apakah hal ini perlu? Apakah hal ini benar-benar berkontribusi pada tujuan saya berada di bumi ini? Apakah hal ini merupakan aset bagi saya sebagai seorang prajurit Kristus? Peter H. Davids mengatakan, gaya hidup yang alkitabiah pasti akan mengakui dirinya bertentangan dengan nilai-nilai dan gaya hidup budaya yang berlaku. Itu diinformasikan oleh pandangan realitas yang berbeda. Sahabat Suara Kasih, pandangan tentang realitas ini bukanlah pandangan yang kasar atau keras. Sebaliknya itu adalah pandangan terhadap kekayaan kerajaan abadi. Mereka yang menganut pandangan seperti itu, dengan tulus berterima kasih atas sukacita yang menyegarkan, dan harta benda yang bermanfaat dalam hidup ini. Marilah kita renungkan, namun terlepas dari hal-hal material apa yang mengelilinginya, pandangan tentang realitas ini tetap terfokus pada apa yang benar-benar merupakan kesenangan dan kepemilikan terbesar dalam hidup kita, baik di saat ini maupun di akhirat, yaitu menjadi kesenangan memiliki Kristus. Bapa, kami ingin hidup dengan cara yang mencerminkan pandangan Alkitab, yaitu tentang realitas bagi hidup kami. Bantulah kami untuk dapat melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.